Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan perkuliahan Keseling PP pada hari ini. Hari ini yang akan saya sampaikan terkait dengan pengantar dan peraturan tentang yang berkaitan dengan Keseling PP. Ada 2 peraturan umum sih untuk Keseling PP. Sudah saya cek kembali peraturan yang terbaru, ada 2. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 atau 14 tentang pemukiman dan perumahan. Kemudian peraturan pemerintah sebagai penunjang dari undang-undang itu juga terkait dengan pemukiman dan perumahan. Nanti saya sampaikan dan saya share nanti peraturannya kepada kalian. Saya izin share screen. Terlihat? Terlihat share screen-nya? Belum, Pak. Oke, share screen lagi. Pause. Terlihat ya? Oke. Nah, ini peraturan yang menjadi dasar dari Keseling PP. Yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang seperti tadi saya katakan tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Nah, di dalamnya mengatur secara detail apa itu perumahan, apa itu kawasan pemukiman, ruang lingkupnya apa saja, dan lain sebagainya. Kemudian turunannya, biasanya kalau undang-undang itu berpasangan dengan peraturan pemerintah sebagai kalau kalian di organisasi di MPM ada Juklak Suknis lah ya. Nah, Juklak Suknis itu ada di peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Rentan waktunya cukup lama ya antara undang-undang dan peraturan pemerintah, bahkan sudah beralih oh enggak beralih presiden ya, presidennya kan masih sama ya, dua periode. 2011 itu benar ya, 2011 itu Pak SBY ya, sampai tahun 2014 Pak SBY, 2014 Pak Jokowi. Berarti sampai perubahan struktur pemerintahan itu ternyata belum ada peraturan pemerintahnya, baru di era Pak Jokowi itu ada peraturan pemerintah sebagai penunjang atau teknisnya dari undang-undang yang diterbitkan di tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Nah, isi dari undang-undang itu yang pertama terkait dengan ini, pengantar pada mata kuliah ini, yaitu pengertian dari perumahan. Perumahan kalau dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 itu adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum. Utilitas umum itu fasilitas umum ya teman-teman, sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Jadi perumahan itu bisa ada di desa, bisa ada di perkotaan. Bahkan sekarang yang lagi ramai perumahan-perumahan di pedesaan ya. Suasana desa gitu. Back to nature gitu. Biasanya adanya di pedesaan. Kalau kalian lihat di Kudus saja, begitu perumahan-perumahan yang sedang ramai kan di daerah Bae, daerah Dawe begitu, yang memang secara harga tanah NJOP-nya lebih murah, kemudian suasananya dapat lebih teduh, lebih sejuk, dan lebih desoni daripada kalau era zaman dulu itu biasanya yang di perumahan ya adanya hanya di tengah-tengah kota saja. Kalau dulu ada istilah ramainya perumahan BTN, perumahan-perumahan bersubsidi, yang subsidinya dari Bank Tabungan Negara, biasanya bersama dengan BTN, kemudian dinamakan sebagai perumahan BTN atau perumahan bersubsidi. Itu memang mengapa disebut sebagai perumahan bersubsidi, karena jangka pelunasannya sangat panjang, teman-teman. Biasanya kalau perumahan normal itu hanya sekitar 5 tahun, nah, perumahan bersubsidi itu sampai 15 tahun. Nah, itu kemudian yang kedua, kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan, pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dan tempat kegiatannya mendukung kehidupan dan penghidupan. Nah, ini kalau kawasan pemukiman penunjang dari perumahan. Kemudian
lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan pemukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan pemukiman. Jadi kalau misalkan ada beberapa jenis pemukiman, maka berkumpul menjadi satu menjadi lingkungan hunian. Atau sering disebut juga kalau istilah sekarang ada klaster ya, ada perumahan, ada klaster. Kalau klaster itu biasanya perumahan yang dalam skala kecil, misalkan hanya 10 unit atau hanya 15 unit. Kalau perumahan kan biasanya 1 RT atau 1 RW gitu. Kalau klaster atau lingkungan hunian itu hanya beberapa. Kalau sekarang juga ada apartemen. Apartemen juga salah satu jenis lingkungan hunian. Lingkungan hunian kalau di kawasan, kalau di kota-kota maju, lingkungan hunian ini sekarang yang sedang marak lingkungan hunian. Kalau perumahan soalnya lahannya terbatas. Kalau di kota-kota besar kayak Jakarta, misalkan Bekasi, atau kota besar seperti itu kan dengan keterbatasan lahan, maka yang dibuat adalah lingkungan hunian. Kemudian rumah. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Nah, jadi rumah itu pengertiannya kompleks, tidak hanya berfungsi saat ini, tapi juga masa datang. Dan tidak hanya berfungsi untuk hanya masalah kesehatan saja, tapi juga masalah kenyamanan. Mengapa di sana ada definisi cerminan harkat dan martabat? Ini kan berarti masalah kenyamanan. Nah, kalau misalkan sudah nyaman, sudah sehat, maka akan timbul masalah harkat dan martabat. Mengapa berkembang juga prinsip rumah sehat, teman-teman. Kalau zaman dulu rumah dipukul rata ya rumah begitu. Kalau sekarang ada rumah sehat. Kalau rumahnya tidak termasuk golongan rumah sehat, maka tidak memenuhi harkat dan martabat penghuninya. Kemudian rumah juga sekarang harus ada unsur estetikanya. Kalau misalkan di perumahan, kalau kalian lihat perumahan sendiri biasanya kan di masing-masing jenis perumahan ada berbagai macam tipe ya. Mulai dari tipe 36, kemudian ada tipe 49, ada tipe 69, ada tipe berapa gitu, banyak tipe gitu. Nah, tipe-tipe ini mencerminkan harkat dan martabat dari penghuninya gitu. Biasanya semakin tinggi tingkat perekonomian dari penghuninya, maka akan semakin luas rumahnya dan akan semakin baik harkat dan martabat penghuninya. Nah, kemudian rumah juga digunakan sebagai sarana pembinaan keluarga. Jadi secara spiritual, kemudian sarana pendidikan, sarana peningkatan kompetensi dari penghuninya gitu. Nah, ini fungsi rumah sebagai sarana pembinaan keluarga. Jadi tidak hanya untuk tempat tinggal. Kalau tempat tinggal maksudnya secara fisik untuk tempat tidur saja. Kalau hanya sebagai tempat tidur, maka rumah hanya berfungsi sebagai sarana kesehatan saja. Karena tidur adalah bagian tidak terpisahkan dari sehat. Tapi rumah juga sebagai sarana pembinaan. Nah, jadi ada upaya pengembangan diri di dalam rumah begitu. Jadi kalau di dalam rumah tidur saja ya berarti sama saja dengan hewan gitu. Kalau hewan kan punya rumah hanya untuk tidur dan berkembang biak ya. Tapi kalau manusia punya rumah ya sebagai sarana pembinaan salah satunya. Mengapa? Kalau yang sudah pernah datang ke kampus-kampus besar di Semarang ya, atau di kota lain yang Jakarta, misalkan Jogja, di sana biasanya ada kos binaan atau wisma binaan. Nah, jadi kalau wisma atau kos binaan itu tidak hanya berfungsi untuk tempat tidur dan tempat mandi, tapi juga di sana ada fungsi pembinaan. Biasanya pembinaannya di aspek-aspek ruhiyah, di aspek-aspek spiritual biasanya. Saya dulu punya pengalaman di UNES itu sama. Teman-teman saya juga ada yang tinggal di kos-kos binaan istilahnya. Kos binaan itu kos yang ada pembinaan secara spiritual. Nah, Bu Erwi salah satunya itu. Bu Erwi itu teman kuliah saya. Dia tinggalnya di kos binaan. Kemudian rumah juga fungsinya sebagai aset bagi pemiliknya. Nah, ini juga aset yang sangat bagus karena harganya tiap tahun naik. Jadi kalau kalian besok punya uang banyak begitu, investasinya investasi rumah saja, jangan investasi kendaraan. Kalau investasi barang-barang elektronik, harga jualnya akan turun tiap tahun. Tapi kalau investasinya rumah, investasinya emas, itu harga jualnya akan terus naik setiap tahun. Jadi beruntung kalau sudah punya tanah atau rumah saat ini, maka misalkan dijual 10 tahun mendatang atau 20 tahun mendatang, harga jualnya akan semakin tinggi karena fungsinya sebagai aset rumah itu. Kemudian, nah
di dalam peraturan perundangan itu juga ada istilah RP3. RP3 adalah rencana pembangunan dan pengembangan perumahan. Ini biasanya ada di dokumennya ada di tingkat kabupaten di pemerintah daerahnya masing-masing. Jadi Kabupaten Kudus misalkan dia sudah, kalau dikenal masyarakat umum sih seringnya nyebutnya RT/RW ya, rencana tata ruang gitu. Tapi sebenarnya ada rencana sendiri yang memang itu khusus mengenai pengembangan perumahan gitu. Kalau RT/RW kan pengembangan seluruh wilayah di daerah tersebut. Misalkan di sini di wilayah Jalan Lingkar ini itu pengembangannya untuk kawasan industri sebenarnya. Jadi kalau misalkan ternyata ada pengembang perumahan di daerah sini itu ya salah, kurang tepat begitu karena tidak sesuai dengan RT/RW. Kalau RT/RW-nya pemerintah Kabupaten Kudus ini daerah Lingkar itu untuk pengembangan kawasan industri. Mengapa kalau kalian lihat di Jalan Lingkar kan sekarang sudah mulai banyak dealer-dealer kendaraan atau dealer-dealer dari berbagai macam merek kan ada Wuling, ada Mitsubishi, itu karena termasuk daerah sini adalah kawasan pengembangan kawasan industri. Kemudian di samping Stikers itu lahan yang diuruk itu juga kabarnya menjadi salah satu lahan dari salah satu perusahaan besar untuk pengembangan industri gitu. Tuh. Nah, jadi kalau khusus untuk perumahan ada sendiri aturannya mengenai RP3. Misalkan di Kudus itu kalau berdasarkan RP3 yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Kudus itu ada di wilayah daerah Mbae ke selatan, ke utara. Mbae, kemudian Dawe, daerah itu merupakan daerah dari pengembangan perumahan. Apa itu RP3? RP3 adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta sarana prasarananya dan utility umumnya. Jadi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota itu sudah punya rencana pengembangan perumahan, tapi nanti disertai dengan pengembangan sarana prasarana dan utility umumnya. Karena kalau dengan seiring berkembangnya waktu, ketika di sana menjadi lahan perumahan, kalau tidak diimbangi dengan adanya sarana prasarana dan fasilitas umum dan fasilitas khusus, maka perumahannya tidak laku, secara komersil tidak akan laku gitu. Coba kalian lihat misalkan ada kawasan perumahan begitu, tapi jaraknya sangat jauh dengan pasar, jaraknya sangat jauh dengan fasilitas kesehatan, misalkan puskesmas begitu, maka perumahan itu biasanya tidak akan laku gitu, karena akses kemana-mana susah. Gitu. Misalkan saya pernah melihat ada perumahan di daerah Dawe, saya pernah ke sana kebetulan ada temannya rumahnya di sana. Nah akses ke sana tuh setahu saya agak susah ya. Ada sih angkutan sekali, tapi kemudian masuk ke dalamnya masih agak jauh gitu. Kemudian mau kemana-mana jauh. Sekolah terdekat saja itu jaraknya beberapa kilometer dari perumahan itu. Kemudian pasar harus ke pasar Dawe, padahal itu jaraknya juga masih sangat jauh dari pasar Dawe. Kalau mau turun ke bawah ya jauh. Gitu. Akhirnya beberapa lahannya masih kosong. Kemudian saya juga pernah menemukan, kalau dulu kan ramainya pengembangannya kaplingan ya, tidak perumahan. Jadi tanah-tanah kosong kemudian dipetak-petak menjadi kapling-kapling. Itu dulu ramai seperti itu. Di di daerah kawasan perumahan saya dulu itu di daerah asal saya itu di Selawi itu ramai pembangunan seperti itu, tapi dalam bentuk kapling. Nah, ternyata si pengembang kapling itu tidak tahu kalau di sana itu ternyata ke depan menjadi daerah pembangunan jalan tol. Sekarang itu di atas tanah kapling itu ada jalan tolnya di Tegal itu. Jadi akhirnya tanah-tanah yang dulu ya walaupun harganya tetap naik ya, tapi naiknya nggak begitu drastis dibandingkan tanah yang lain. Akhirnya di kawasan itu masih mangkrak gitu. Hanya beberapa lahan kapling saja yang kemudian berdiri rumah. Sampai sekarang masih banyak tanah-tanah yang masih kosong karena mau kemana-mana susah. Gitu. Di atasnya ada jalan tol. Yang pasti secara suasana untuk tadi ya kenyamanan untuk pengembangan diri dari penghuninya itu kurang karena di atasnya adalah jalan tol. Kalian juga jangan sampai misalkan besok sudah berumah tangga begitu, punya uang, kalian pengen berinvestasi, kemudian dapat ada selebaran begitu, perumahan dekat dengan akses jalan tol gitu. Kalian jangan tertipu dengan promosi seperti itu karena banyak nih di Semarang kasus-kasus seperti itu. Benar dekat dengan jalan tol, tapi nggak dekat dengan pintu tol. Kalau dekat dengan jalan tol saja, jauh dengan pintu tol kan sama saja bohong gitu. Mau buat apa dekat jalan tol tapi jauh dengan pintu tol? Kan nggak boleh loncat ke jalan tol juga kan nggak boleh. Jadi harus dicermati dengan betul ketika ingin berinvestasi rumah ataupun tanah.
Jadi RP3 ini ruang lingkupnya tidak hanya perumahan, tapi juga utility-nya, sarana prasarananya, fasilitas umumnya. Nah, ini yang tadi saya katakan RT/RW, rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Tiap kota kabupaten punya RT/RW, provinsi pun punya RT/RW, tapi kalau RT/RW provinsi pasti disinergikan dengan RT/RW kabupaten kota. Pemerintah kalau dulu ada rencana jangka panjang, pemerintah itu membuat rencana jangka panjang. Salah satunya adalah tol Jawa ini adalah salah satu bentuk rencana jangka panjang dari pemerintah yang mulai tahun-tahun ini kemudian sudah mulai tersambung dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur sudah mulai tersambung gitu. Kemudian tol yang saat ini dibangun di Demak itu merupakan rencana dadaan juga. Salah satu rencana pengembangan ketika ternyata kawasan Semarang mengalami rob yang begitu parah sehingga ada rencana tambahan dengan membuat tol yang menuju arah Kabupaten Kudus. Walaupun saya pernah mengikuti audiensi dengan Bupati yang dulu Pak Mustafa itu, kalau dari statementnya beliau itu Kudus itu menolak adanya pembangunan tol karena kalau dengan adanya pembangunan tol maka UMKM yang ada di Kabupaten Kudus katanya nanti akan kurang berkembang dan mati perlahan-lahan. Ya, sebenarnya ini juga betul sih kalau saya amati di Tegal, kemudian di Brebes dengan adanya perkembangan tol maka kayak rumah makan yang ada di pinggir jalan, kawasan UMKM yang menjual jajan-jajanan khas khas Brebes, khas Tegal itu menjadi sepi peminat gitu karena memang sudah lewat tol semua sekarang. Saya juga sekarang misalkan kalau mau pulang ke Tegal ya mesti milihnya lewat tol karena lebih cepat. Akhirnya warung-warung makan, UMKM, Pasar Setono kalau kalian tahu pasar batik yang terkenal di Pekalongan ya mungkin akan sepi peminat karena memang kalau misalkan mau berangkat ke Jakarta ya lewatnya tol semua. Jadi memang kalau untuk pembangunan tol harus dipertimbangkan mengenai perkembangan UMKM yang ada di sana. Mengapa biasanya beberapa kota kabupaten itu kalau misalkan daerahnya dilewati tol, mereka akan meminta ada exit tol, beberapa exit tol di kabupaten kotanya sehingga dimungkinkan yang ingin melakukan perjalanan jauh bisa misalkan mau istirahat di kabupaten kota tersebut, kalau ingin membeli cenderamata atau oleh-oleh khas kabupaten kota sana akan dengan mudah untuk mengakses. Contoh misalkan Pasar Setono yang ada di Pekalongan. Pintu tol yang di Pekalongan itu exit tolnya itu langsung bertemu dengan Pasar Setono yang ada di Pekalongan gitu. Ini tujuan Kota Pekalongan membuat tol ya akhirnya bisa untuk menunjang itu. Nah, RT/RW itu adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten kota yang merupakan penyebaran dari RT/RW provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, penataan ruang wilayah kabupaten kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten kota, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategi, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi sudah lengkap sekali ini kalau di RT/RW termasuk RP3 tadi. Ini akan muncul di RT/RW. Mana saja di daerah kabupaten kota tersebut yang akan dikembangkan menjadi kawasan pemukiman, misalkan itu akan muncul di RT/RW. Ini dokumennya lebih lengkap dibandingkan RP3. Kemudian pengertian kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian. Jadi kawasan perkotaan itu memang diperuntukkan bukan untuk kawasan pertanian. Dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, layanan sosial dan kegiatan ekonomi. Jadi ini fungsi utama dari kawasan perkotaan sebagai pusat pemukiman, pusat pemerintahan, layanan jasa sosial dan kegiatan ekonomi gitu. Mengapa kemudian tadi saya katakan kalau RP3 itu biasanya lebih banyak di daerah-daerah satelit, kalau istilahnya kawasan satelit ya, kawasan penunjang gitu. Kawasan penunjang biasanya ada di sekitar kecamatan-kecamatan di sekitar kawasan utama pemerintahan. Contoh kalau di Kudus kan kecamatan utamanya kan kecamatan kota ya, Kota Kudus itu berarti daerah penunjangnya ada Kecamatan Bae, termasuk misalkan Mejobo, kemudian Kecamatan Kaliwungu gitu, daerah-daerah penunjang yang memungkinkan dibangun sebagai kawasan pemukiman juga. Kemudian
Ada kawasan pedesaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, layanan jasa pemerintahan, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Nah, fungsi harus dibedakan layanan-layanan antara kawasan pedesaan dan pemukiman. Kalau layanan yang ada di kawasan pedesaan berarti fungsi pemerintahan tingkat desa atau tingkat kecamatan saja. Gitu. Layanan sosial dan kegiatan ekonominya juga sama, hanya setingkat untuk pedesaan. Misalkan pasar dadaan kayak di Kudus kan banyak pasar jarum gitu ya. Nah, seperti itu. Pasar desa yang mungkin aktivitas pasarnya hanya sampai siang saja, pagi, misalkan nanti jam 10 sudah sepi gitu. Kalau bedanya di kawasan perkotaan, kalau kawasan perkotaan contoh misalkan kawasan pasar Kliwon itu kan hampir 24 jam gitu. Misalkan dari pagi sampai malam masih banyak aktivitas di sana. Bahkan kalau kayak pasar-pasar induk ya, kalau di Pati ada pasar Puri. Pasar Puri itu hampir 24 jam ada aktivitas. Karena dari pagi misalkan jam 2 malam itu sudah ada pedagang yang ngedrop-ngedropi sayur ke pasar Puri. Kemudian itu nanti sampai siang di dalamnya masih ada orang. Nanti siang itu pasar Puri, dalam pasar Purinya sudah kosong, tapi pedagangnya ada di luar pasar Puri. Itu sampai malam ada pedagang terus. Itu contoh. Itu contoh kawasan perkotaan. Kalau kawasan pedesaan beda lagi. Di tempat saya ada namanya Pasar Terangkil. Pasar Terangkil itu ya adanya cuma pagi sampai siang saja. Bahkan kalau saya datang misalkan di atas jam 10 ya itu dalamnya itu sudah mulai sepi gitu. Adanya di luar saja, luar hanya beberapa toko saja yang ada. Di dalam sudah sangat sepi. Ini contoh pasar-pasar tingkat kecamatan dan tingkat desa. Jadi ada perbedaan yang cukup jelas antara kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan. Kemudian ini pengertian sanitasi rumah adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan terhadap struktur fisik di mana orang menggunakannya untuk tempat tinggal yang punya derajat kesehatan manusia. Jadi pengertiannya adalah upaya untuk mengendalikan kesehatan yang ada di rumah agar secara konstruksi rumahnya tetap sehat dan tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada penghuninya. Intinya seperti itu. Karena ada tujuan meningkatkan derajat kesehatan manusia yang tinggal di rumah tersebut. Ini untuk pengantarnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Ada? Belum ada, oke. Lanjut ya. Nah, ini tujuannya jadi penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Yang pertama, mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Jadi, adanya peraturan ini, adanya dokumen RP3, adanya dokumen RT/RW adalah tujuannya agar pembangunan kawasan perumahan dan kawasan pemukiman yang ada di sebuah kabupaten kota itu tertib gitu. Jadi tidak tiba-tiba kemudian muncul kawasan perumahan yang sebenarnya itu bukan peruntukannya. Banyak yang terjadi seperti ini. Jadi kadang-kadang ada masalah pada aspek tidak sesuai dengan perencanaan kabupaten kota atau masalah legalitas, masalah tanahnya. Saya sering menemukan seperti itu. Di dekat rumah saya sendiri ada yang seperti itu kasusnya. Jadi secara aspek legalitas itu, jadi di situ awalnya lahan hijau, tapi kemudian pihak pengembang itu sudah melakukan promosi kepada masyarakat sekitar. Akhirnya sudah terjadi transaksi beberapa unit perumahan, tapi aspek legalitasnya belum clear. Jadi SK tanahnya, sertifikat tanahnya itu masih sertifikat lahan hijau, tapi sudah diiklankan, sudah dipromosikan kemana-mana dan sudah banyak pembelinya. Akhirnya
si pengembang itu belum ada izin resmi, belum ada izin mendirikan bangunan, IMB-nya belum ada, bahkan IMB-nya ya sertifikat tanahnya saja belum selesai pengeringan begitu. Istilahnya kalau lahan hijau dirubah menjadi lahan yang digunakan untuk penghunian itu pengeringannya belum ada, tapi sudah didirikan perumahan. Akhirnya ada masalah sampai sekarang perumahannya malah mangkrak gitu, bangunannya mangkrak, padahal katanya sudah dibeli beberapa unit oleh para konsumennya, tapi kemudian sudah didirikan separuh mangkrak karena masalah legalitasnya belum beres. Nah, jadi adanya peraturan ini tujuannya seperti itu, untuk menertibkan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman yang ada di sebuah kabupaten kota. Kemudian memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Nah, adanya peraturan ini maka menjadi dasar kabupaten kota mengeluarkan perda atau perbub terkait dengan pembangunan kawasan perumahan dan kawasan pemukiman. Kemudian yang ketiga, mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya bagi pemerintah saja, tapi juga bagi masyarakat yang ingin melakukan pembangunan perumahan atau kawasan pemukiman. Ini tujuannya ada 3 poin. Kemudian ruang lingkupnya, yang pertama penyelenggaraan perumahan. Ini ruang lingkup dalam undang-undang itu ya. Jadi penyelenggaraan perumahan. Yang kedua penyelenggaraan kawasan pemukiman, keterpaduan prasarana, sarana, utility umum, perumahan dan kawasan pemukiman, kemudian pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Jadi kadang ada juga nih, nanti saya share dokumennya, nanti kalian bisa baca. Kadang-kadang juga ada seperti kasus yang saya sampaikan tadi, belum dokumen legalitasnya belum beres, tapi sudah dibangun, akhirnya menjadi mangkrak dan menjadi kumuh. Atau misalkan banyak juga proyek-proyek pemerintah yang kemudian menjadi pemukiman kumuh. Contoh misalkan pemerintah memberikan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Kudus untuk membangun rusunawa, tapi kemudian minat masyarakatnya sedikit yang tinggal di rusunawa karena mungkin terkait pembiayaan atau kualitas bangunan yang jelek, akhirnya rusunawanya menjadi mangkrak, menjadi kumuh gitu. Banyak terjadi seperti itu. Di kampus pun kadang ada seperti itu, misalkan kampus dapat bantuan pembangunan rusunawa ya, rumah susun untuk mahasiswa. Kalau ini rusunawa, nah ternyata mahasiswa ya kurang berminat karena misalkan harganya mahal, dengan tidak sebanding dengan fasilitas yang ada, kualitas bangunan yang ada, akhirnya mangkrak begitu rusunawanya. Ini juga sering ditemukan seperti itu. Kemudian konsolidasi tanah dan sanksi administratif. Ini ruang lingkupnya yang ada di peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah tahun 2016. Nah, kebijakan dalam pembangunan perumahan dan pemukiman, yaitu masyarakat mendapatkan kemudahan untuk memperoleh hunian layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Jadi ini ya masalah hak dan kewajiban tadi, bahwa adanya peraturan ini, adanya rencana-rencana RP3, adanya RT/RW itu tujuannya agar masyarakat mudah gitu untuk mengakses, mudah menjangkau, dan mudah mendapatkan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, dan sebagainya itu. Jadi tujuannya aturan ini tidak mempersulit masyarakat, tapi mempermudah masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pemangku kepentingan. Jadi sampai tingkat desa pun harapannya aturan ini tuh akan mudah begitu. Karena kalau membahas mengenai pembangunan perumahan dan pemukiman ini tidak hanya di tingkat kabupaten kota saja, tapi nanti kaitannya dengan pemerintah desa. Jadi harus ada koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dari mulai level atas sampai level bawah. Biasanya kalau masalah pemukiman dan perumahan, biasanya masyarakat tidak pengen ribet gitu. Mengapa harus disusun peraturan yang mudah. Nah, di dalamnya ada 3 aspek ini dalam penyelenggaraan perumahan dan pemukiman, mulai dari aspek perencanaan, aspek pembangunan, aspek pemanfaatan, dan aspek pengendalian. Dalam aspek perencanaan, tadi ada dokumen rencana pembangunan ya RP3, kemudian dokumen rencana kawasan pemukiman, ini RT/RW.
dan RP3 juga di dalamnya ada. Jadi menjadi wilayahnya provinsi dan wilayahnya kabupaten kota. Kemudian ada aspek pembangunan. Di dalamnya ada pembangunan harus sesuai dengan RT RW. Pembangunan sarpas dan utility umum ini juga harus disesuaikan dengan RT RW. Kemudian yang ketiga aspek pemanfaatan rumah, pemanfaatan sarana prasarana, pelestarian rumah, perumahan dan sarana prasarana. Jadi tidak hanya dimanfaatkan saja tapi juga harus dilestarikan karena kadang-kadang tadi ya dibangun tapi kalau tanpa ada upaya pelestarian juga secara kualiti bangunan juga lama-kelamaan akan rusak. Kemudian yang ketiga aspek pengendalian. Ini tadi ya perencanaan pembangunan dan harus dikendalikan tiap aspeknya. Misalkan aspek perencanaan harus ada monitoringnya, sudah ada atau tidak dokumen RT RW-nya, sudah ada tidak dokumen RP3-nya. Kemudian tiap tahun dievaluasi atau tidak, ada perubahan atau tidak struktur lingkungannya gitu setelah itu. Kemudian aspek pembangunan juga dievaluasi. Pembangunan yang sudah berjalan itu sudah sesuai dengan RT RW atau belum. Kadang-kadang karena si pemilik proyek itu dekat dengan unsur pemerintahan kabupaten kota, maka kadang-kadang ada pelanggaran yang dilakukan. Misalkan harusnya kawasan di daerah X itu bukan merupakan kawasan industri, tapi karena si pemilik dekat dengan salah satu pejabat penting di kabupaten kota tersebut, maka bisa dibeli kemudian didirikan sebagai kawasan industri. Misalkan seperti itu. Harus diawasi. Kemudian pembangunan sarana prasarana dan utility umum. Ini juga harus diawasi. Sarana prasarananya, fasilitas umumnya. Jadi tidak sembarangan didirikan sarana prasarana dan fasilitas umum di sebuah kabupaten kota karena sudah ada rencana tata ruang dan rencana wilayahnya. Kemudian itu, nah dalam rangka pengembangan kawasan pemukiman harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup. Jadi setiap pembangunan kawasan harus memperhatikan kondisi lingkungan hidupnya, harus ada keberlanjutan kawasan lingkungan hidupnya. Jangan sampai kemudian membangun tapi benar-benar menghabiskan kondisi ekosistem yang ada di sana. Tapi harus ada upaya untuk memperbaiki kondisi ekosistem yang ada di lingkungan tempat pembangunan itu. Jadi misalkan industri atau perumahan saat melakukan pembukaan lahan ya harus memperhatikan nanti ada pola-pola perbaikan lingkungan yang ada di sekitar sana. Yang kedua, keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan pedesaan. Nah, keterkaitan ini maka harus ada transportasi umum yang menunjang, harus ada akses yang menunjang. Jangan sampai pembangunan lingkungan hunian perkotaan ini akhirnya malah membuat gap tersendiri antara orang desa dan orang kota karena tidak ada alat transportasi atau media yang menunjang antar perkotaan dan pedesaan. Kalau di daerah-daerah di kabupaten kota atau provinsi yang maju, contoh misalkan DKI Jakarta, biasanya transportasi publik ini aksesnya sudah sampai ke pelosok-pelosok begitu, sudah konektivitasnya sudah bagus. Tapi kalau misalkan kita lihat di daerah-daerah, kalau misalkan orang Dawe mau ngurus akte kelahiran ke Dukcapil, misalkan kondisinya belum nggak COVID dan nggak online ya, maka harus naik angkot berapa kali misalkan orang Dawe kalau datang ke Dukcapil. Ini juga harus dipikirkan oleh pengembang pemerintah dalam hal ini misalkan Bapeda atau kalau bupati dan wakil bupati kan tiap periode diganti Bapeda harus berpikir kira-kira nanti aksesnya seperti apa dari Dawe, dari Piji misalkan datang ke Dukcapil Kudus itu aksesnya menggunakan apa saja. Kalau Kudus wilayahnya kan relatif sempit ya, jadi mungkin aksesnya tidak begitu susah. Tapi kalau misalkan kita lihat contoh misalkan Pati gitu. Orang Duku Sekti Pati kalau mau ngurus akte kelahiran sampai ke kota Pati itu membutuhkan waktu berapa lama dan menggunakan transportasi berapa kali. Ini harus dipertimbangkan juga. Mengapa kalau biasanya di beberapa kabupaten kota melakukan pemekaran gitu. Pemekaran itu berarti memisahkan diri dari kabupaten kota asalnya karena merasa aksesnya sudah terlalu sulit. Contoh daerah yang katanya sedang proses pemekaran ya itu daerah Brebes. Brebes itu ada beberapa kecamatan di bagian selatan Brebes yang ada di kaki Gunung Slamet itu
Kalau harus datang ke Kabupaten Brebes, itu harus melewati Kabupaten Tegal terlebih dahulu. Jadi waktunya itu hampir 2 jam dari kecamatan tersebut. Kalau harus ngurus apa-apa ke pemerintah kabupatennya itu harus 2 jam waktunya. Mengapa kemudian beberapa kecamatan yang ada di bagian selatan Kabupaten Brebes itu saat ini katanya sedang melakukan proses pemekaran. Pemekaran akan memisahkan diri menjadi kabupaten tersendiri. Karena memang untuk mengurus sesuatu terkait dengan administrasi penduduk itu sangat jauh aksesnya. Kemudian itu terkait dengan keterkaitan kota dan desa, kemudian keterkaitan pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan. Jadi antara pembangunan hunian di perkotaan dan pembangunan kawasan yang lain ya di perkotaan harus dipertimbangkan. Jangan sampai kemudian lingkungan industri berdampingan langsung dengan lingkungan hunian, ini juga tidak baik secara kesehatan. Terkaitan pengembangan lingkungan hunian di pedesaan dengan pengembangan kawasan pedesaan. Misalkan kawasan pertanian, kawasan hunian desa, itu seperti apa strukturnya. Ini harus ada keterkaitan. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan. Tadi yang saya katakan harus ada fungsi-fungsi ekosistem yang tetap dijaga, walaupun ada pengembangan pemukiman dan kawasan ya. Keseimbangan kepentingan publik dan koordinasi antar lembaga. Nah, itu teman-teman untuk ruang lingkup di dalam undang-undangnya seperti itu. Nanti saya share, nanti kalian bisa baca peraturan perundang-undangannya dan peraturan pemerintahnya. Sampai sini ada pertanyaan, ini pas waktunya, tinggal 1 menit. Pak David, saya mau bertanya. Oke, nanti kalau nggak cukup nyambung lagi ya. Soalnya tinggal 1 menit. Oke, Pak. Ya, silakan. Kan sekarang banyak kayak membuka kaplingan di tanah sawah. Itu kadang kan ada yang bilang itu ada pengeringan. Itu maksudnya gimana, Pak? Apa pengeringan itu hanya di tanah sawah atau bagaimana? Ya, tadi yang saya katakan biasanya beberapa lahan itu ada yang bentuknya lahan hijau. Ya, lahan hijau itu memang peruntukannya untuk apa? Bukan untuk kawasan pemukiman ya. Maka untuk merubah kondisi itu harus ada proses pengeringan lahan itu, dirubah fungsinya yang dari kawasan yang awalnya tidak boleh didirikan bangunan dirubah menjadi kawasan yang boleh didirikan bangunan. Ini ngurusnya agak cukup lama. Ngurusnya di mana? Di PPN. Tidak adanya